Saya ingin bertanya ke Mas Kennedy. Mas Kennedy, kalau kita melihat hasil sementara lah ya, yang namanya juga quick count, sedang dihitung juga. Di Pilkada Jakarta, tadi Anda katakan pasangan independen Dharma Pongrekun Kunwardana itu dapat 10%. Ya, 10,61%. 10,61%. Itu senada atau sejalan dengan pollster lain ya kalau tidak salah ya jumlah ya, itu. Sama. Tapi memang ini yang hasil yang diperoleh Dharma Kun ini di luar ekspektasi surveyor ya. Karena kita punya survei pra-pilkada itu kan hasil Dharma Kun itu di kisaran 5%, 5-6% gitu loh. Jadi ketika dia bisa mendapatkan 10% ini ada sesuatu yang menarik di sini gitu. Apa itu yang menarik ini? Bisa Dan kalau saya lihat dari data exit poll, baik yang dimiliki indikator dan juga ada kemarin saya juga sempat mengintip di acara di TV lain ada hasil exit poll Kompas itu. Ada suara pendukung Ahoker yang lumayan signifikan gitu di mendukung memilih Dharma Kun gitu. Itu jadi mungkin dari efek dari Mas Pramrano yang mencari endorsement Anies sehingga ketika Anies masuk ke dalam barisan Pramrano ini ada protes vote gitu dari kalangan pendukung Ahok yang memilih ke Dharma Kun. Begitu juga mungkin di kelompok pendukung Ridwan Kamil pun juga mungkin ada kelompok minoritas yang kurang nyaman ketika ada Habib Rizik Syihab dan juga FPI sehingga kelompok minoritas yang tadi yang mendukung di itu juga pindah juga ke Dharma Kun. Jadi ini selain juga tentu Dharma Kun sebagai kandidat independen dia merepresentasikan juga ada sentimen anti elit dan anti partai politik yang ditampung di kandidat ini gitu. Jadi ini memang suatu kejutan juga Dharma Kun bisa mencapai 10,61% ini. Gitu. Jadi itu kalau saya sederhanakan efek mengendorse ya. Ada yang membuat masuk, ada yang membuat keluar begitu kan ya kurang lebih ya. Tapi saya ingin ke Prof. Gumai tadi sempat teman-teman menayangkan mungkin boleh ditayangkan lagi grafis yang baru saja dimunculkan. Memang ini adalah bukan hasil resmi ya Prof. Gumai ya. Tentu karena kan bukan. Hasil resmi menunggu keputusan penetapan dari KPU nanti. Ya, secara berjenjang ya, rekapitulasi. Kalau tidak salah 9 Desember. Rencananya yang terakhir nanti. Ya. Tapi kalau dari grafis ini kan Pilkada Jakarta yang kemarin, ini artinya kurang 90 tempat pemungutan suara, Prof. Gumai. Ya. Dan kalau kita lihat angkanya ini memang agak kecil ya, tapi yang berwarna kuning kunyit itu bisa dijelaskan Prof. Gumai itu angkanya siapa ya? Ya, pertama terima kasih disebut Prof, tapi saya bukan profesor. Oh, sorry, mohon maaf Pak Gumai. Tidak apa-apa. Nah, jadi kami mengolah memproses selain dari relawan kami, tetapi juga kami menggunakan data yang memang sudah dikumpulkan oleh KPU. Jadi ini betul-betul data dari petugas di lapangannya KPU. Yang Sirekap tadi itu ya? Yang dimasukkan ke aplikasi Sirekapnya KPU itu? Betul. Nah, jadi sudah terkumpul hampir seluruhnya, hanya tersisa 90 TPS lagi. Nah, yang warna kunyit kuning ini adalah paslon nomor urut 3, itu capaiannya sudah 50,08%. 50,08%. Ya, jadi itu 2.171.557. Nah, sedangkan yang biru adalah untuk paslon nomor 1, paslon nomor 1, dan itu 39,40% atau angka suaranya adalah 1.708.299. Nah, untuk yang nomor 2 dan nomor 1 ini kurang lebih sama seperti disebutkan tadi, ada 10,52%. Nah, kalau saja kita masukkan 90 yang 90 TPS yang tadi belum masuk tadi datanya. Kita berikanlah semuanya 100% per TPS itu 600 orang gitu suara kepada paslon katakanlah nomor 1 yang sekarang perolehan suara nomor 2 gitu ya. Itu tidak bisa mengejar yang paslon sudah mencapai 50,08%. 600 suara per TPS berarti kurang lebih 5.400-an untuk 90 TPS. 54.000. Oh sorry, 54.000. Ya, itu tidak bisa karena perbedaan di antara dua ini sudah 463.000 suara. Nah, jadi ini adalah hitungan
real dengan teknologi yang kami kembangkan. Yang datanya dapatnya dari Sirekapnya KPU juga? Sebagian besar. Oke. Relawan kami kan juga tidak banyak, masyarakat kami ajak. Jadi itu terkumpul dan saya sendiri TPS saya kalau mau dibuka ini bisa di drill down ya. Oh, TPS didetilkan maksudnya? bisa turunin aja semua ke bawah itu akan kelihatan sampai ke TPS-nya. Oke. Yang di TPS saya di Kuningan itu saya yang pasang. Oh, Nah, mari kita bandingkan dengan hasil yang di KPU gitu. Fotonya sama, walaupun itu foto dari kamera saya, ini foto petugas di KPU. Tapi kami membacanya dan mentabulasi. KPU hanya berhenti di foto saja. Jadi kalau kita lihat data sementara ini ya, walaupun dapat datanya juga dari Sirekap, foto-foto Sirekap di KPU, artinya memang pemilu Pilkada Jakarta akan berlangsung 1 putaran dan dimenangkan Pramono Rano. Ya. Untuk saat ini ya. Sambil kita menunggu dari hasil bacaan betul, dari bacaan teknologi yang kami buat Jaga Suara 2024, iya itu hampir pasti paslon nomor 3. Oke. Mencapai 50% lebih. Bung Kennedy mungkin bisa menanggapi ini. Ya memang kan kita menunggu hasil resmi KPU tentunya. Ya, tentu. Tapi kalau kita lihat data Sirekap itu kan berarti data real juga ya sebetulnya. Yang difoto, diupload, tinggal ditabulasi. Betul. Bagaimana tanggapan Bung Kennedy? Ya menurut saya ini inisiatif yang bagus ya dari Pak Haidar. Netgrid ya? Dengan Jaga Suara 2024 ya. Kalau misalnya Pak Haidar memang udah ada teknologinya juga untuk itu kan, karena KPU mungkin punya trauma ya kemarin menimbulkan kehebohan mesin OMR-nya itu salah membaca gitu. Angka 0 dibaca 8 kalau yang saya khawatir bukan traumanya, tetapi ada strategi lain untuk tidak membuka. Semoga tidak. Semoga tidak. Tapi kan itu kita bisa khawatir juga kan tentang itu ya. Tapi ya kita dari kalangan civil society termasuk juga pollster kita memang punya keterbatasan ya karena ada margin of error tadi. Tapi kalau dengan yang inisiatifnya Pak Haidar kan ini real count langsung gitu ya dari hasil rekap gitu. Jadi ya menurut saya menyambut positif kalau misalnya ada karena semakin banyak yang mengawasi dan juga menjadi watchdog itu juga meningkatkan kualitas demokrasi kita kan. Iya. Tapi kembali lagi ini kan yang tadi Pak Gomay katakan beberapa kali terjadi quick count-nya A, real count-nya menjadi minus A atau B begitu pasangan berikutnya dan angkanya malah jadi berubah signifikan begitu. Itu mungkin terjadi tidak Pak Gumai dalam dari quick count sampai ke real count terus berbalik badan dan signifikan begitu? Ya sangat mungkin dan ini kan juga pernah terjadi ya, terutama khusus di mana KPU belum mampu untuk mempublikasikan hasil sementaranya. Dan kemudian para lembaga melakukan quick count atau exit poll dan sebagainya ini itu terbelah. Tahun 2014 pemilu pada saat itu. Nah, kemudian ada kelompok namanya Kawal Pemilu. Nah, melakukan hal seperti ini. Nah, di situ bisa ditunjukkan secara meyakinkan dan hasilnya ya seperti apa yang kemudian resmi diumumkan oleh KPU. Nah, jadi ini berpotensi terjadi lagi nih untuk di DKI ini begitu ya. Nah, oleh karena itu kami berharap betul KPU itu jangan tutup itu datanya, dibuka saja gitu. Karena beberapa hari ini kita tidak bisa memprediksi apa yang terjadi loh. Ada grup yang ingin putaran kedua betul-betul karena dia merasa tidak berkepentingan gitu ya. Jadi dia mendorong betul. Ada grup yang merasa wah curiga nih jangan-jangan ada yang sengaja untuk ke putaran kedua. Ini kan tidak sehat. Penyelenggara pemilu itu punya kewajiban untuk bisa menginformasikan apa adanya gitu. Dan itu kan tidak ada aturan yang dilanggar menurut teman saya. Nah, kira-kira mari kita tagih itu kepada mereka. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.